sahabat muda, berbagi itu mulia. Apa kabar Anda? Semoga Anda minggu ini sama-sama kita sehat-sehat saja, bukan? Ketemu lagi dengan Bulang di Bangsa Tarigan Channel. Ini adalah video Bulang yang kedua setelah Anda nonton video Bulang yang pertama, tepatnya pada seminggu yang lalu. Seperti biasa, sebelum kita lebih panjang bercerita, maka silahkan Anda tekan like, subscribe, kemudian simaklah video ini sampai selesai. Dan setelah Anda selesai menonton video ini, tolong di-share atau dibagikan kepada teman-teman Anda. Siapa tahu boleh bermanfaat bagi mereka juga, karena berbagi itu mulia. Karena ada satu filosofi di kalangan orang tua bahwa siapa suka berbagi kebaikan, maka kepadanya akan dibagikan lebih banyak kebaikan. Kemudian setelah itu boleh Anda berikan kritik, komen, apapun itu tentu harus Bulang terima ya. Saya biasa dipanggil Bulang Rio karena cucu Bulang nomor 1 bernama Joker Rio. Halo sahabat muda, berbagi cerita itu mulia. Acara kali ini saya tampilkan khusus untuk kaum milenial atau yang sedang jomblo, yang masih single, cowok ataupun cewek, boleh menontonnya. Kemarin istri Bulang protes keras terhadap saya. Protesnya bagaimana? Begini, kenapa Bulang Rio berbicara tentang jodoh? Kan Bulang ini sudah lansia. Bulang jawab begini, kalau Bulang masih muda, mana mungkin Bulang mengerti dan berbicara tentang jodoh dan pernikahan. Nah sekarang Bulang ini sudah mengalaminya dan melewatinya, bahkan sudah punya cucu kan. Tentu secara moral Bulang merasa berhutang kepada Anda yang masih muda-muda sekarang ini. Halo sahabat muda, berbagi cerita itu mulia. Oke, langsung saja kita kepada materinya. Bergaul itu bagi cowok atau cewek adalah satu hal yang sangat penting. Bulang Rio berikan apresiasi bagi Anda yang sudah banyak punya teman di luar sana. Namun bagi Anda yang sudah married atau berkeluarga, mungkin saja video ini bukan untuk Anda, tapi untuk orang-orang muda yang butuh jodoh yang sepadan dengan dia. Minimal agar tidak terlalu mengecewakan setelah menonton video ini nantinya. Halo sahabat muda, berbagi itu mulia. Video kali ini Bulang akan berbagi cerita untuk Anda. Temanya adalah 5 tips zaman now cari jodoh ala Bulang Rio. 5 tips zaman now cari jodoh ala Bulang Rio. Kenapa Bulang angkat tema ini? Mari kita lihat. Kenapa Bulang angkat tema ini? 5 tips zaman now cari jodoh. Alasan Bulang adalah hanya satu, yakni orang muda adalah generasi yang harus didukung sepenuhnya. Karena masa depan keluarga dan negara ini di pundak Anda sebagai generasi penerus. Amin. Bagi sebagian orang,
cari jodoh itu gampang banget, ya. Bagi sebagian orang cari jodoh itu gampang banget. Tapi sebagian orang malah cari jodoh itu sangat susah. Bagi sebagian orang cari jodoh itu sangat susah. Maka banyak orang memberikan pernyataan seperti ini, bahwa cari jodoh itu susah-susah gampang jadinya. Betul bukan? Karena ada yang bilang susah, ada yang gampang. Jadi ada yang punya pernyataan bahwa cari jodoh itu susah-susah gampang. Memang masalah jodoh adalah satu hal yang paling rumit, sangat rumit sekali, ya. Bagi anak muda, baik bagi cowok ataupun cewek, apalagi mencari jodoh itu nggak ada rumusan yang pasti. Dari zaman baheula hingga zaman sekarang, nggak tahu kalau sudah 1000 tahun atau berapa ribu tahun mungkin ada rumusnya, saya nggak tahu. Tapi sampai saat ini belum ada rumusannya yang pasti bagaimana cari jodoh itu yang sebaiknya. Oleh sebab itu kita harus belajar, ya. Paling tidak kita berbagi pengalaman yang sudah mengalaminya, kemudian berbagi kepada Anda yang masih muda. Karena bila mana sudah salah memilih jodoh itu, ya sudah salah, nggak boleh diralat kembali. Karena biasanya nikah itu hanya satu kali saja. Ingat, nikah itu hanya satu kali saja. Satu kali saja, ya. Logikanya begini, tidak ada orang maupun cowok ataupun cewek mau terjadi satu perceraian kecuali keadaan terpaksa. Ya, mungkin karena satu kematian, ya. Ya tidak bisa lagi. Mau tak mau. Jadi ini tidak ada satu manusia dari ujung bumi, dari ujung ke ujung bumi, tidak ada yang mau terjadi satu perpisahan. Halo sahabat muda, berbagi cerita itu mulia. Menurut Pulang Rio, terjadinya suatu pernikahan ada beberapa sebab. Satu, dicomblangin teman atau oleh sahabat sendiri, ya. Kedua, karena dijodohkan orang tua. Ketiga, karena balas jasa atau hutang budi. Keempat, karena teman atau mencari sendiri, ya. Mencari sendiri, dia bergaul sendiri, kemudian terjadi satu pernikahan, perjodohan. Kemudian yang kelima, karena pernikahan terpaksa. Keenam, sebenarnya bukan 5 saja, masih banyak penyebab terjadinya suatu pernikahan. Ya, semua itu kita anggap sah-sah saja, tidak ada yang salah di sana, ya. Tidak ada yang salah, walaupun penyebabnya apa itu tidak ada salah. Mungkin itu sudah jalan terbaik bagi masing-masing kita. Halo sahabat muda, berbagi cerita itu mulia. Mari kita masuk kepada poin penting di dalam pembahasan kita hari ini. Dari 5 tips zaman now cari jodoh yang Bulang sebutkan di atas tadi, kita akan membahasnya satu demi satu. Pertama, love atau cinta. Apa? Love atau cinta. Mengapa harus syarat pertama itu adalah cinta? Bila mana kita buka kamus besar bahasa Indonesia, maka cinta itu artinya kasih sayang antara dua anak manusia yang berbeda jenis, maksudnya cewek dan cowok, kemudian berujung dengan satu teman yang istimewa, yakni menjadi suami istri. Cinta itu juga dapat menjadi satu jembatan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain.
Dimana tadinya si A misalkan, si cewek dan si cowok ini tidak saling mengenal, mungkin saling berjauhan, tetapi oleh karena adanya cinta dalam satu pertemuan menjadi satu jembatan bagi mereka, sehingga menjadikan satu hubungan yang baik. Kemudian apabila terjadi saling mencintai antara dua pribadi tersebut, maka mengakibatkan boleh mabuk kepayang. Artinya sulit dipisahkan. Apabila mereka ini sudah saling mencintai, tiba kepada yang disebut mabuk kepayang, maka kedua insan ini sulit untuk dipisahkan. Bisa-bisa kalau dipaksakan untuk berpisah, mereka ini akan menempuh jalan-jalan yang kurang baik. Pertanyaannya begini, bagaimana Anda mencari siapa yang Anda cintai? Ini masalahnya sekarang. Kalau sudah tahu bahwa cinta itu adalah satu jembatan, kemudian bisa berujung dengan suatu pernikahan, nah caranya bagaimana? Bagaimana Anda mengetahui bahwa seseorang itu cowok atau cewek, bisa Anda mengetahui bahwa dia itu adalah cinta kepada Anda? Halo sahabat muda, berbagi cerita itu sangat mulia. Anda yang belum menemukan pasangan yang Anda cintai, bagi Anda yang belum menemukan pasangan yang belum Anda cintai, begini, yuk, mari kita berbagi lebih serius ya. Mari kita melihat sejarah manusia, bagaimana mendapatkan teman atau pasangannya. Anda masih ingat si Adam, penghuni pertama dunia ini? Dia mencari teman, menjadi pasangan hidupnya kelak. Karena dia melihat setiap hewan di lingkungannya pada saat itu, di Taman Eden, di mana dia bisa jangkau tempat-tempat, maka setiap hewan mempunyai pasangan. Dan memang setiap hewan itu masing-masing sudah hidup berpasang-pasangan. Nah, di sini letaknya si Adam bertanya pada hatinya, dan bahkan dia bertanya kepada Tuhan, waduh ya Tuhan, aku mencari juga dan mencari pasanganku. Di mana ya? Bagaimana caranya untuk mendapatkan pasangan seperti hewan-hewan yang lain? Setiap hewan itu memiliki pasangan-pasangan yang sepadan, tapi saya hanya sendiri. Dia cari, kemana saja dia cari, sehingga dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ini sudah kemana-mana saja saya cari pasangan saya untuk menjadi pasangan hidup saya. Biarin ya, mungkin begitu ya, kata Tuhan, biarin lo, sudah capek lo, biarin capek. Ya capek Tuhan. Oke. Tuhan mengatakan begini, aku akan menjadikan pasanganmu, aku akan menciptakan seorang pasanganmu, seorang perempuan ya. Mari kita lihat selanjutnya. Yang akan menjadi istrimu, saya akan menjadikan seorang wanita menjadi istrimu. Apa artinya di sana? Mari kita lihat bahwa setiap cowok itu punya kewajiban. Setiap cowok, ingat, setiap cowok itu, cowok yang manapun, dia punya kewajiban harus mencari dengan cara yang elegan. Ya, setiap cowok harus mencari pasangan hidupnya dengan cara yang elegan. Oleh sebab itu, mari kita lihat terus
channel ini, Bangsa Tarigan Channel, sampai tuntas hingga 5 tips zaman now ini bisa kita memahaminya. Setiap cowok itu harus mencari sampai dapat menemukannya. Ingat, setiap cowok itu harus mencari pasangannya sampai menemukannya. Halo sahabat muda, bagi para cowok-cowok yang luar biasa, para cowok yang masih jomblo, yang hebat. Kemudian setelah Hawa, wanita pertama itu selesai dijadikan oleh Tuhan, diambil dari tulang rusuknya, yaitu si Adam. Setelah selesai, Hawa sudah menjadi seorang manusia, seorang perempuan. Hawa menunggu. Dia menunggu temannya, yaitu seorang pasangan. Kira-kira siapa yang akan datang mencintainya untuk menjadi suaminya? Pada saat itu masih sepi, dunia masih sepi. Dia udah jadikan di tengah hutan barangkali atau di tengah taman. Tidak ada satu-satu, seorang pun temannya di sana. Maka dia menunggu. Mungkin banyak di sana binatang-binatang, hewan-hewan yang berpasang-pasangan juga, dan dia melihatnya bahwa dia juga sendiri. Dalam hatinya, siapa gerangan yang mendatangi dia untuk menjadi pasangannya? Wow, bagi cewek-cewek yang hebat nih, ingat begini. Hei Bulang Rio, orang aku ini sudah mencari dan mencari kemana-mana saja, tapi kok nggak dapat. Gimana harus nunggu? Apa aku harus menunggu dan terus menunggu? Atau di rumah, atau saya di kantor hanya ke rumah ke kantor, hanya menunggu saja? Zaman now ini kan beda suasananya, Bulang. Kita cewek-cewek ini juga kan punya hak untuk memilih pasangannya. Halo cewek-cewek yang hebat ya. Halo cewek yang hebat. Hak memilih itu bukan berarti harus mencari seperti Adam mencari. Tidak demikian. Hak memilih pasangan bagi kamu seorang cewek bukan berarti harus mencari seperti halnya seorang Adam atau seperti halnya seorang cowok mencari pasangannya seorang wanita. Para cowok itu, ingat, para cowok-cowok itu punya penciuman sangat tajam. Ingat ya. Para cowok-cowok yang di luar sana, dia punya penciuman yang sangat tajam. Ingat itu. Camkan. Dia punya telinga yang selalu mendengar informasi. Di mana ada cewek, di mana ada perempuan yang belum memiliki pasangan, dia akan cari dan dia akan datangin itu. Dan cowok-cowok itu punya telinga yang selalu mendengar informasi. Kenapa? Karena cowok itu adalah memang tugasnya mencari dan mencari terus pasangan yang sepadan bagi dia. Dia punya mata, ya. Cowok itu punya mata, selalu menelisik setiap cewek yang melintas di hadapannya. Ingat dan camkan itu. Cowok itu punya mata, selalu menelisik setiap cewek yang melintas di hadapannya. Oke? Ini dia. Jadi bagi para cewek-cewek yang masih jomblo, jangan ada rasa khawatir terhadap kamu. Karena begini, apa tugas kamu sebagai cewek? Ya. Atau Anda akan bertanya, kalau saya diam di rumah, atau saya diam di meja kantor saya, atau saya sedang bekerja di dalam suatu pekerjaan, dimanapun saya, atau di pabrik atau di mana ya. Nah ingat,
gunakan mata dalam pandangan pertamamu. Ingat, gunakan matamu dalam pandangan pertamamu. Ya. Kemudian gunakan mulut dan ucapkan salam jika engkau disapa. Ada seorang cewek ketika seorang cowok menyapanya begini. Ada seorang cewek ini ketika seorang cowok ini menyapanya. Selamat pagi, Mbak, atau selamat pagi, Dek. Ya. Atau selamat siang, Mbak, atau selamat siang, Dek. Nah, karena si cewek ini melihat si cowok ini penampilannya hanya biasa-biasa, ya nggak keren-keren banget, ya namanya dia hanya berjalan biasa, mungkin pulang kerja atau mau berangkat bekerja. Kalau zaman sekarang ini kan kalau bekerja itu tidak harus pakaian style dari rumah, sampai di kantor baru memakai pakaian dinas. Nah, sang cewek ini tidak artinya dia tidak mengopenin salam seorang cowok ini, karena seorang cowok yang menyapa dia selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore, karena melihat sang cowok ini sedang berjalan kaki dan pakaiannya juga tidak keren-keren banget. Halo sahabat muda, cewek-cewek yang hebat, balaslah dengan jawaban yang sopan kepada semua orang yang menyapamu dengan tulus. Ya. Artinya apabila engkau seorang cewek dan ada seorang cowok yang melintas di hadapanmu, kemudian cowok tersebut menyapa, selamat pagi Bang, selamat pagi Dek. Seorang cewek yang masih jomblo, ingat, engkau harus membalasnya dengan selamat pagi juga, atau selamat siang juga, atau selamat sore juga. Kenapa? Ya, nanti kita lihat. Katakan oke Bang, oke Mas. Nah, jika diajak kencan pertama di tempat yang aman, cari tempat aman, ya, untuk menjawab pertanyaannya. Jangan melihat dari sisi luarnya saja, ya. Engkau seorang cewek, engkau seorang masih jomblo. Kalau ada seorang cowok yang menyapa engkau, selamat pagi, kamu jawab, ya, selamat pagi, balas. Kalau dia mengajak kencan, silakan. Orang mengajak kencan pertama kok enggak kemana-mana, kok cari aja tempat yang aman. Minggir sebentar, kemudian selamat pagi Bang, ada apa, ya. Silakan aja. Kenapa? Ini adalah membuka pintu untuk berkenalan. Jangan melihat dari sisi luarnya saja. Jika dalam kencan pertama kamu merasa ada yang menarik, ya, ingat, jika dalam kencan pertama kamu merasa ada yang menarik, dalam tutur bahasa dia sopan, sikapnya seorang dewasa, dan perkenalan tuntas, siapa dia dan siapa kamu, silakan lanjut untuk kencan kedua. Tapi ingat, ya, ingat, bukan engkau seorang cewek yang menawarkan untuk kencan kedua. Apalagi jika si cowok sudah berani mengucapkan I love you, ya. Karena apa? Karena ucapan I love you bukan tugas kamu yang pertama, tapi itu adalah tugas seorang cowok yang sedang mendekatimu, ya. Kamu cewek cukup senyum secukupnya saja. Ingat, mari kita ikuti selanjutnya. Jika belum, jangan lanjutkan kencan kedua. Walaupun hatimu sudah bergetar untuk mengejarnya, ya. Bisa jadi seperti itu. Dia kurang agresif untuk melontarkan suatu kata, dia kurang hebat dalam menyampaikan kalimat, tapi engkau sudah melihat bahwa sikapnya itu sebenarnya orang dewasa. Tapi hanya saja dalam bertutur bahasa kadang-kadang si cowok
ada cowok itu yang sebenarnya jodoh kamu, tapi dia karena getaran hatinya juga begitu kencang sehingga habis kamus dia untuk mengutarakan apa yang dia sampaikan kepadamu. Kamu sudah bergetar juga hatimu untuk mengejar dia, tapi oi, sang cewek yang masih jomblo, hati-hati. Harga dirimu ada pada saat kencan pertama. Artinya kata orang Jakarta, jangan nyosor dong, ya. Ingat, harga diri ada pada saat kencan pertama. Harga diri seorang wanita. Tapi kalau cowok itu mengejar kata-kata apa saja yang sopan, I love sampai berkali-kali dia ucapkan, itu tugas dia, ya. Tapi Anda seorang cewek, jangan sekali-kali mendahului, karena itu bukan tugas kamu. Tugas seorang cowok yang melontarkan kata-kata I love you, ya. Halo, sahabat muda, kaum hawa khususnya, kamu seorang wanita sudah diberikan Tuhan satu daya tarik yang luar biasa. Ingat, engkau seorang wanita sudah diberikan Tuhan satu daya tarik yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita yang lain untuk seorang cowok yang kemudian akan menjadi suamimu kelak. Mari kita lihat yang akan menjadi, ya. Jadi kamu sudah disiapkan, sudah diciptakan dari sebuah tulang rusuk seorang laki-laki sebagai simbolis dulu di zaman Adam dahulu untuk menjadi pasangan, dan pasanganmu itu saya tidak tahu di mana, ya. Bulan nggak tahu, kamu pun nggak tahu siapa dia yang sedang mencarimu itu, ya. Siapa dia? Kita nggak tahu. Kamu juga belum tahu mungkin, walaupun kamu sudah banyak kenal orang. Apakah sudah kamu kenal? Bisa saja, tapi belum terucap kata cintanya untukmu, ya. Atau belum pernah bertemu, bisa juga, ya. Belum pernah ketemu, apalagi belum pernah kenalan. Atau juga sudah sering kencan, tapi sepertinya belum terasa cocok banget kepada hatimu. Ketika engkau ingin ketemu, si dia tidak mau menemuimu. Ketika dia mau bertemu, tapi kamu tidak ada kesempatan. Akhirnya belum cocok banget kedua belah pihak. Halo, sahabat muda, kaum hawa, ya, cewek-cewek yang hebat, ya. Engkau adalah cewek yang hebat. Kamu dijadikan dari tulang rusuk seorang laki-laki. Yakinkan bahwa kamu pasti sedang dicari. Ingat, kamu seorang cewek yang sedang jomblo. Yakinkan kamu pasti sedang dicari, dan dicari terus sampai menemukanmu. Sekarang si dia sedang berusaha, sedang mencarimu. Kamu segera akan didapatkannya. Yakinkan itu. Tugasmu seorang cewek adalah, ingat, dengarkan bisikan dan suara cowok itu. Ingat, dengarkan bisikan dan suara sang cowok itu. Cowok yang mana? Yang mengatakan, aku mencintaimu. Ya, dengarkan. Siapa nama cowok itu? Dapatkan datanya setelah engkau ketemu. Setelah engkau kencan pertama, dapatkan data-datanya tanpa kamu tagih. Bila mana ketemu kencan pertama, di situ kamu bisa dapatkan datanya. Kemudian tempatkan dirimu pada saat itu, pada saat kencan pertama itu, tempatkan dirimu sebagai orang yang sedang menunggu. Tempatkan dirimu sebagai orang yang menunggu. Jangan kamu gerasa-gerusu sepertinya kepingin tahu,
Apa pekerjaannya, apa ini? Pertanyaan begitu, kamu beredar terus dia pertanyaan ke cowok ini. Jaga itu. Bukan orang yang sedang mencari ya. Tempatkan dirimu sebagai orang yang sedang menunggu. Bukan seorang cewek yang sedang mencari dan mencari. Walaupun kamu sebenarnya sedang menunggu entah siapa orang yang kamu cari itu. Tapi tempatkan, jaga sikap. Ya. Jaga sikap. Halo sahabat muda, berbagi cerita itu mulia. Cewek-cewek yang bernilai tinggi dan istimewa di mata seorang cowok selalu berpenampilan sebagai wanita yang enggak berkelebihan, baik secara fisik ataupun penampilan. Ya, ingat. Cewek-cewek yang bernilai tinggi, yang disenangi oleh cowok di mata seorang cowok, selalu berpenampilan sebagai wanita yang enggak berkelebihan, baik secara fisik ataupun penampilan. Cukup senyum sedikit dan menundukkan kepala apabila si dia sedang menanyakan satu jawaban. Nggak perlu memberikan jawaban yang panjang atau seperti cerita ya, nggak perlu itu. Karena kencan itu sudah cukup menjadi jawabanmu. Ya. Apapun pertanyaannya, apakah kadang-kadang cowok ini juga kadang-kadang bablas pertanyaannya, bukan? Ada cowok seperti itu. Baru pertama dia langsung katakan, bagaimana? Aku kan sudah cinta sama kamu. Bagaimana kamu cinta nggak sama saya? Ada cowok seperti itu. Baru kencan pertama aja langsung nanya. Ya kalau dia seorang cowok wajar kalau mengatakan I love you. Ya ucapkan sama kamu, itu wajar. Ya. Nah, ini cukup kamu senyum dan tunduk kepala saja. Tidak usah panjang-panjang jawabannya. Cukup senyum dan tunduk kepala saja. Itu adalah satu isyarat dan satu isyarat. Jawaban itu harusnya seorang cowok dia sudah mengerti dan sudah memahami itu. Nah, kamu seorang cewek boleh melihat bagaimana cinta si dia seorang cowok terhadapmu. Ya. Kamu seorang cewek boleh melihat bagaimana cinta si dia seorang cowok terhadap engkau seorang cewek. Ketika si dia sedang menyampaikan pembicaraan. Mari kita lihat bagaimana caranya. Cara melihat. Bagaimana seorang cewek melihat seorang cowok ini, bahwa dia ini sebenarnya sangat mencintaimu atau setengah-setengah, atau dia memang bermain-main. Lihat. Pertama, dengarkan. Engkau seorang cewek, dengarkan. Dan lihatlah apakah ucapannya sesuai dengan perbuatannya terhadap kamu pribadi. Lihat itu. Dengarkan dan lihatlah apapun ucapannya sesuai enggak dengan perbuatannya terhadap kamu seorang pribadi, seorang cewek. Yang kedua, dia tidak kejebak bohong, atau dia tidak melakukan bohong, atau dia menepati janji. Walaupun sekali, dia harus menepati janji. Kalau sekali dia berbuat janji kemudian langsung meleset, kamu harus pikirkan itu. Walaupun dia sudah mengatakan I love you, tetapi kemudian dia datang kembali setelah 1 bulan kemudian. Dia bersua kembali 1 bulan kemudian. Atau 3 bulan kemudian. Baru dia datang. Follow up kamu. Walaupun berbagai macam alasan dia kasih tahu. Wah, saya ini kan
selama 3 bulan ini saya kan begini bla 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 bla. Masuk akal sepertinya, bukan? Tapi pikirkan. Kemudian ketiga, apakah perlakuan si cowok tersebut kepada kamu sangat diistimewakan? Ingat itu. Apakah perlakuan si cowok tersebut kepada kamu sangat diistimewakan? Kadang-kadang si cewek ini, karena dia sudah sangat greget melihat si cowok ini, entah ganteng, entah begitu pekerjaannya, kedudukannya, akibat pekerjaan dan kedudukannya ini sangat wah, akhirnya si cewek kurang kontrol, sembarangan saja menerima orang, bukan? Setiap omongan yang baik langsung saja dipercaya. Ingat itu. Kamu harus bisa membandingkan. Jangan tanyakan cowoknya, tapi kamu harus melihat siapa temannya bergaul. Secara diam-diam kamu harus lihat siapa temannya bergaul, siapa kenalannya biasa, siapa kenalannya di kantor tanpa diketahui oleh dia. Kemudian kamu bandingkan bagaimana perlakuan si cowok tersebut kepada kamu. Apakah kamu diistimewakan dibandingkan dengan cewek-cewek yang lain? Ingat ya, kalau kesana dia seminggu sekali atau 3 hari sekali, kemudian kamu sebulan sekali, hati-hati. Kemudian keempat, cowok mengundang kamu ketemuan. Ketika cowok ini mengundang kamu ketemuan, entah di mana, entah sebuah mall, sebuah restoran, atau di mana saja, kemudian dia tidak menjemput ke rumah kamu, atau misalkan kamu bekerja di kantor, di salah satu kantor, kemudian dia telepon, halo Wati, tolong kita ketemu dia di restoran ini, di lantai ini, di restoran mereknya ini, namanya ini, ketemu di sana, padahal kamu baru kenal ya. Hati-hati, dia tidak menjemput kamu, atau ke tempatmu, tidak dijemput kamu ke tempatmu, atau kamu tidak dijemput ke tempat kamu bekerja. Walaupun dia memberikan alasan yang masuk akal, dipertimbangkan. Kamu seorang cewek yang masih jomblo, kamu harus mempertimbangkan hal tersebut ya. Pertemuan kencan pertama ya. Pertemuan kencan pertama ini membuktikan bahwa si dia cowok ada cinta untukmu ya. Kamu harus lihat setiap langkah-langkah, setiap omongan, setiap sikapnya, setiap kunjungan, itu kamu harus tahu. Pertanyaan dalam hati, apakah si cowok tersebut menunjukkan bahwa dia cinta kamu? Kalau menunjukkan dia itu serius, tidak hanya mengucapkan I love you, tetapi tepat waktu, tepat janji, harus kamu mengerti begini. Karena bila ada cinta yang sangat mendalam dari si cowok, kamu pasti dikejar, kamu terus dicecar terus. Setiap waktu dia pasti mengunjungi kamu, setiap waktu ada kesempatan pasti mengunjungi kamu. Kalau ada 5 wanita temannya, 5 ini setiap hari dikunjungi, kamu juga setiap hari dikunjungi, kamu harus bisa bandingkan. Perlakuan istimewa yang seperti apakah dia melakukan kepada kamu? Kamu harus lihat supaya kamu bisa tahu bahwa dia ini sebenarnya cinta kepada kamu. Karena apabila ada cinta seorang cowok, maka kamu seorang cewek juga bisa menentukan sikapmu. Kamu harus bisa memutuskan bahwa kamu juga cinta. Kalau dia sudah cinta, menunjukkan
keseriusannya bahwa dia adalah mencintai kamu, kamu juga bisa. Kalau sudah demikian halnya, oke, kamu mengatakan aku juga cinta kamu, silakan, ya, tanpa berlebihan. Kenapa? Bila cinta itu dimiliki, saling memiliki cinta, maka cinta itu bisa membuat saling mengasihi dan saling menyayangi. Ingat, akibat cinta, saling mencintai bisa membuat saling mengasihi dan saling menyayangi. Ingat itu. Kemudian akibat cinta bisa menghilangkan perbedaan kaya atau miskin. Kalaupun kamu miskin, dia orang hebat. Tapi kalau dia sudah ada cinta, maka walaupun kamu miskin, sederhana, itu akan ditutupi. Ya, ingat. Begitupun kamu sebaliknya. Kalau kamu sudah cinta seorang cowok, tidak bisa dipaksa-paksa, tidak bisa dikekang, tidak bisa dipisahkan. Karena cinta kamu itu, walaupun dengan dalam posisi apapun dia, kalau kamu sudah cinta, semuanya sudah tidak ada gunanya. Kamu pasti kejar dia. Kemudian berikutnya, cinta itu juga akan menimbulkan satu kesabaran. Kesabaran seperti apa? Bila mana seorang memiliki cinta, maka dia pasti sabar dalam menghadapi tantangan dan setiap masalah dalam kehidupannya. Itu sudah, mayoritasnya itu sudah dapat dibuktikan oleh banyak manusia di luar sana. Kemudian yang berikutnya, bila mana ada cinta, bisa saling menghargai. Ingat, kalau si dia mencintai kamu, maka kamu juga mencintai dia, maka antara kamu dan dia bisa saling menghargai. Ingat. Halo sahabat muda, cewek dan cowok, berbagi cerita itu mulia. Kesimpulan dalam perbincangan kita pada malam ini, kesimpulannya dalam perbincangan kita hari ini yang berjudul 5 tips zaman now cari jodoh ala bulan Rio. Nomor 1 adalah harus saling mencintai. Ingat, apa? Tipsnya yang pertama adalah harus saling mencintai dan masing-masing dalam posisinya. Ingat, tugas cowok, posisi cowok harus cowok yang melakukannya, dan tugasmu seorang cewek harus kamu yang melakukannya. Jangan terbalik. Jangan harusnya cowok ini yang mengejar, tetapi berbalik. Karena dia kurang gregetannya, kurang mengejar kamu, kamu sudah begitu menggila cinta kamu, kemudian kamu yang mengejar dia terus. Hati-hati. Hati-hati. Oke, sahabat muda, berbagi cerita itu mulia. Sekian dulu tips yang pertama untuk kali ini, dan sampai ketemu minggu depan dengan tips-tips yang kedua. Minggu depan saya berjanji kepada Anda, tips yang kedua minggu depan kita akan berikan kepada Anda karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi. Oke, sahabat muda yang hebat, selamat berhari Minggu. Bye-bye.